Selamat datang kembali di channel saya. Musim penghujan sudah kembali datang, dan kali ini saya akan memvideokan bagaimana cara kita mengantisipasi datangnya curah hujan yang sangat berlebihan dan apa saja dampak dari air hujan terhadap kesehatan koi kita. Simak terus videonya sampai dengan selesai. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai video kita kali ini, saya persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel saya, like video saya, dan apabila mungkin ada yang kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan di video saya nanti, silahkan untuk isi kolom komentar di bawah. Hari ini sudah masuk di bulan Oktober, dan biasanya curah hujan akan semakin banyak setiap bulannya. Alangkah baiknya sebelum curah hujan semakin tinggi, kita antisipasi terlebih dahulu. Kita siapkan apa saja yang kita butuhkan untuk menunjang kesehatan kolam koi kita. Seperti yang sudah kita ketahui, dampak dari banyaknya air hujan yang masuk ke dalam kolam koi kita sangatlah tidak baik. Itu dikarenakan air hujan memiliki pH yang lebih rendah daripada pH yang dibutuhkan oleh ikan koi kita, di mana pH air hujan adalah 5,6, sedangkan pH air kolam yang dibutuhkan kolam koi ikan koi kita adalah kisaran 6 sampai dengan 9. Adapun dampak dari air hujan yang sering muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada pH di bawah 5, ikan akan mulai stres, dan tanda-tandanya adalah ikan mulai malas bergerak dan cenderung berbadan lemas serta menghadap ke dinding kolam koi. Yang kedua, daya tahan tumbuh ikan koi akan turun drastis, dan apabila itu didiamkan atau tidak segera ditanggulangi, ikan akan mudah terserang penyakit. Yang ketiga, bakteri-bakteri patogen akan mulai muncul pada kondisi pH kolam yang semakin menurun. Yang keempat, ikan koi akan terserang penyakit seperti jamur dan bakteri. Dan apabila kondisi seperti ini kita diamkan, lama-kelamaan ikan koi akan mati. Jadi, guna untuk menghindari dampak buruk dari air hujan yang kita utarakan tadi di atas, sebaiknya kita lakukan yang pertama, yaitu kita hindari tumpahan air hujan yang terlalu banyak yang masuk ke dalam kolam koi kita, seperti dari air talang atau dari tritisan. Yang kedua, kita buat sistem overflow dengan tujuan untuk menanggulangi air hujan yang masuk melalui permukaan kolam koi, sehingga air bisa langsung tersalurkan keluar kolam. Yang ketiga, kita beri garam ikan secukupnya, dan apabila ada alat pengukur pH, bisa kita lakukan pengukuran setelah hujan. Dan apabila kita jumpai pH di bawah ambang batas, segera kita ganti air kolam secara bertahap. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengurangi pakan ikan koi. Maksudnya mengurangi pemberian pakan ikan koi dengan tujuan untuk mengurangi keasaman akibat sisa makanan yang menumpuk. Selain dari faktor pH yang tidak stabil saat musim hujan datang, ada juga beberapa dampak yang datang dari hewan lain yang masuk ke dalam kolam koi kita. Salah satu contoh adalah katak.
Katak itu biasa pada musim penghujan seperti ini akan banyak yang bermigrasi ke pemukiman, dan tidak menutup kemungkinan katak-katak akan masuk ke dalam kolam koi kita dan mulai bertelur di sana. Dan ini juga sangat membahayakan kesehatan ikan koi kita. Untuk menanggulangi hal semacam itu, alangkah baiknya kita tinggikan dinding kolam koi. Dan apabila sudah terlanjur masuk, kita harus segera eksekusi telur-telur katak yang ada di kolam koi sebelum nantinya katak-katak tersebut menetas menjadi berudu. Dan hal itu sangat membahayakan ikan koi. Dan apabila itu didiamkan, ikan koi akan stres. Ikan koi akan stres dan akhirnya akan mati. Belum lagi kalau nanti berudu-berudu itu kemakan oleh ikan koi, itu juga akan membahayakan sekali. Sedikit cerita dari pengalaman saya pada awal-awal saya membuat kolam itu, dinding tidak terlalu tinggi sehingga setiap pagi banyak sekali katak-katak yang masuk ke dalam kolam, dan di situ katak-katak itu bertelur, dan alhamdulillah belum menetas menjadi berudu, sudah saya eksekusi terlebih dahulu. Dan teman-teman, jangan sampai hal itu terjadi. Dan apabila belum terlanjur, alangkah baiknya apabila kita membuat dinding kolam koi kita itu lebih tinggi sehingga katak-katak tidak bisa masuk atau loncat masuk ke dalam kolam koi kita. Baiklah, demikian dulu teman-teman. Sekali lagi silahkan subscribe channel saya, like dan share ke teman-teman yang lain, serta silahkan isi kolom komentar apabila ada yang kurang jelas dengan apa yang saya jelaskan di atas. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.